البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang tadi malam ya, yang Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, ini Abu Burdah yang ini namanya Haris. Adapun Abu Burdah yang cucu, itu yang Buraid. Abu Burdah sama-sama Abu Burdah. Abu Burdah bin Abdillah, ini namanya Buraid. Kemudian yang atas yaitu Abu Burdah an Abihi, yaitu Abu Burdah an Abi Musa. Abu Burdah ini adalah Al-Harith yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu. Ini dunia yang sini adalah. Iya, betul. Mana Datuk dengan itu sama. Iya, kunyahnya sama ya, Abu Burdah. Bapaknya sama. Iya, namanya Abdullah. Sama. Abu Burdah yaitu Buraid bin Abdillah. Kemudian apa? Bin Abi Burdah yaitu yang namanya Haris bin Abdillah bin Qais yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Namanya agak antik. Susunannya. Iya, Abdullah adalah Abu Musa. Ayahnya yaitu anak Sami itu Abu Burdah an Abihi. Abihi ini adalah Abu Musa al-Ash'ari yaitu Abdullah, namanya Abdullah bin Qais. Makanya ini sama ya, Abdullah bin Abu Burdah bin Abdillah. Sama. Cuma yang junior namanya Buraid, yang senior namanya adalah Al-Harith. Karena maknanya sekarang ini daripada moyang ya, warna umur cuma ulama besar. Betul, iya. Kabilah Ash'ar, iya, ulama besar. Abu Musa al-Ash'ari, lepas itu anaknya Burdah. Abu Burdah itu. Abdullah ya. Iya. Abdullah itu Burdah. Itu 4 generasi itu ulama besar. Iya, semuanya ulama besar ini. Iya. Baik. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-babus samin wasitun, babus syi'ri fil masjid. Mengumandangkan syair di masjid. Yaitu boleh. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah boleh mengumandangkan syair di masjid. Yang penting menjaga adab-adab, bukan syairnya berisi sesuatu yang mengundang syahwat, mengundang kelalaian, tapi agar orang jadi semangat berjihad, semangat beribadah, khusyuk, tunduk patuh pada Allah, mengingatkan tentang fitnahnya dunia, mengingatkan tentang kengerian akhirat, dan semacam itu yang boleh, bukan yang berisi kebatilan. Baik. Kenapa dibuat seperti ini? Ya karena ada perselisihan tentang hukumnya, tapi yang betul adalah boleh, yang penting adab-adabnya terpenuhi. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus salis wal khamsun ba'da arba'imi'ah, 453. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi'. Jayid. Langsung dijelaskan oleh Imam Bukhari, dan ini sudah sering ya, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi. Tayyib, sithah katsirul hadis. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib adalah Abu Bishr. Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi juga. Min asbatin nas fi Zuhri. Ani Zuhri Abu Bakar Muhammad bin Ubaidillah. Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Al-Himsi juga, yaitu Himsi Madani. Qala akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman ibni Auf min kibari tabi'in. Beliau ini diperselisihkan namanya, tapi diantaranya adalah Abdullah. Abu Salamah yang meninggal itu syahid. Bukan, ini dari kalangan tabi'in, bukan yang sahabat. Ini yang tabi'in. Anak dari Abdurrahman bin Auf. Baik. Annahu sami'a Hasan bin Sabit. Kalau Abu Salamah bin Abdurrahman Madani, Hasan bin Sabit jelas Madani juga. Hasan bin Sabit kunyahnya adalah, yang anaknya adalah Abu Amr. Abu Amr al-Ausi al-Madani, sahabat al-Ansari, yaitu apa? Syairnya Nabi, penyairnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Nabi memiliki beberapa penyair yang terkenal, diantaranya adalah Hasan bin Sabit ini. Diantaranya juga adalah siapa yang terkenal, itu Abdullah bin Rawahah. Nah, yang nomor 1 adalah Hasan bin Sabit. Baik. Ada aja beberapa penyair yang lain seperti Amir Ibnul Aqwa.
Qal yastashhidu Abu Hurairah. Beliau meminta persaksian dari Abu Hurairah. Anshudukallah, saya menyeru Anda dengan nama Allah. Hal sami'tan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apakah Anda mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Hasan, ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Hasan, jawablah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ayyiduhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus. Qala Abu Hurairah, na'am. Ya. Pernah Hasan bin Sabit di masa pemerintahan Umar, beliau mengumandangkan syair di masjid. Maka dicela oleh Umar, apakah engkau mengumandangkan syair di masjid Rasulullah? Maka Hasan mengatakan, saya pernah mengumandangkan syair di masjid ini dalam keadaan di sini ada orang yang lebih baik dari Anda, yaitu Rasulullah, dan beliau tidak melarang saya. Nah, kemudian Hasan meminta Abu Hurairah untuk jadi saksi. Yang isinya adalah tazkiyah Nabi untuk Hasan bin Sabit, dan ini disyariatkan, yaitu meminta persaksian. Tidak seperti ucapan orang-orang jahil yang fanatik kepada tokoh besar. Meminta persaksian ini berarti apa? Orangnya berarti apa? Ujub, orangnya maghrur, merasa hebat. Bukan seperti itu. Tetapi minta persaksian bahwasanya memang sudah ada tazkiyah begini dan begini. Bukan kita minta agar orang itu mentazkiyah kita, tapi dia jadi saksi dan seterusnya. Ini ada dalilnya dari kalangan salaf dan seterusnya. Masalah meminta persaksian, bukan minta dipuji oleh si saksi, bukan. Yaitu peristiwanya apa? Yaitu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dihija, yaitu dicerca dengan syair oleh Abu Sufyan ibnul Harith, salah satu penyair terhebat Quraisy sebelum dia masuk Islam. Dia mencaci Nabi dengan syair-syair yang berat. Sementara kita tahu orang-orang Arab, tembakan dari syair itu lebih tajam daripada tembakan panah. Orang kalau dipuji oleh penyair yang terkenal, namanya melambung tinggi. Tapi kalau dia dicerca oleh penyair terkenal, namanya boleh hancur itu. Karena orang mengagumi sastra dengan level yang sangat tinggi. Penyair nilainya sangat tinggi. Tatkala ada serangan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beberapa sahabat untuk membantah. Ketika para sahabat, sebagian sahabat penyair sudah berusaha ijtihad dan berjihad semampu mereka, Nabi ingin ada yang lebih kuat lagi. Maka Nabi mengirimkan utusan kepada Hasan bin Sabit. Kemudian Hasan bin Sabit mengatakan kepada utusan tadi, sekarang Anda, apakah baru sekarang Anda meminta singa ini untuk mengumandangkan pembelaannya untuk Rasulullah? Maka kemudian dia pun datang ke masjid bersiap-siap untuk membuat syair membela Nabi dan menghantam balik siapa? Abu Sufyan ibnul Harith. Kemudian Rasulullah mengatakan, tunggu sebentar wahai Hasan, engkau perhatikan lafaz-lafaznya, karena di kalangan Quraisy ada nasab saya juga, yaitu jangan sampai engkau mencaci suatu nasab yang saya akan kena juga di situ. Maka Hasan mengatakan, jangan khawatir wahai Rasulullah, saya akan melepaskan Anda dari terkena serangan itu. Bagaikan rambut yang ditarik dari ajin, dari adonan, yaitu Anda akan selamat dari cacian dan dari serangan ini. Kemudian ketika dia hendak mengumandangkan syair, Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah menjadikan ini sebagai salah satu dalil tentang pentingnya melawan ahli batil, pentingnya membantah dan menyingkapkan kebatilan-kebatilan mereka. Dengan apa? Dalil syairnya Hasan bin Sabit ini. Walaupun kita diperintahkan untuk mengucapkan yang baik-baik, tapi untuk orang yang sudah tegak hujjah dan membangkang, boleh diserang dengan cacian-cacian, tapi bukan dengan cara dusta. Boleh dikutuk, boleh diserang dengan berbagai syair, yang penting tidak sampai dusta dan tidak berlebihan sampai masuk kepada sikap ekstrim dan seterusnya. Ini adalah bagian dari jihad fisabilillah.
Thayyib. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya serangan syair itu lebih berat di dalam jiwa orang-orang Quraisy daripada tembakan anak panah. Yang menjadi sisi pendalilan di sini yaitu bolehnya mengumandangkan syair. Karena syair sebagaimana kata para ulama, asyiru kan nasar husnuhu hasan wa qubhuhu qabih. Syair itu bagaikan prosa, yaitu tulisan biasa, ucapan biasa, yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Nah, sebagaimana prosa itu boleh kita bicara apa adanya, bicara biasa di masjid itu boleh, yang baik ya baik, yang buruk ya haram. Demikian pula syair. Intinya adalah boleh, dan ini tidak bertentangan dengan kesucian masjid, tidak bertentangan dengan keagungan masjid. Yang penting digunakan untuk kebaikan, untuk membela sunnah Nabi, membela kehormatan Nabi, membela syariat Allah dan semacam itu. Maka ini boleh. Dan di sini Abu Hurairah ketika ditanya, maka beliau menegakkan persaksian, yaitu benarkah engkau mendengar Rasulullah begini-begini? Iya. Beliau Abu Hurairah menegakkan apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa aqimus syahadata lillah, tegakkan persaksian untuk Allah, bukan malah menyembunyikan persaksian. Sudah tahu bahwasanya saudaranya ini ditazkiyah, kemudian saudaranya perlu dukungan, bantuan, tahu-tahu dia malah menarik diri dari persaksian demi membela tokoh yang dia kultuskan, sampai rela tidak mau bersaksi. Padahal Allah Ta'ala mengatakan wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan kalian menyembunyikan persaksian, karena barang siapa menyembunyikan persaksian itu adalah orang itu dosa hatinya. Demikian pula orang-orang yang lain tahu kebenaran, tahu ada kebatilan, tetapi dia tidak mau bersaksi karena ingin namanya baik, tidak ingin namanya busuk di mata tokoh-tokoh besar, tidak mau mengambil risiko, sehingga tidak mau bersaksi tatkala diperlukan. Nah, ini adalah para pengkhianat dan para pengecut, tidak mau mengorbankan diri di jalan Allah, padahal dia jadi saksi terhadap suatu keadaan dan orang memerlukan bantuan dia. Padahal Abu Hurairah dan para sahabat dimintai persaksian, mereka bersaksi, tidak memikirkan gimana sistem politiknya, bagaimana untuk saya selamat, bagaimana ini itu, tak, bersaksi karena Allah. Resiko itu memang resiko perjuangan. Ini yang ibadahnya lillah, bukan lihat politik, lihat suara terbanyak sekarang di pihak mana, baru siap bicara atau tak perlu bicara. Bukan begitu. Bersaksi karena Allah, hasilnya terserah. Bertawakal kepada Allah, ini baru betul. Wallahu a'lam.